Saya Yosef Erik akan presentasikan program pada example 9/10 yang disuruh buat program pakai timer 0, ciptakan gelombang pulse dengan lama gelombang tersebut 5 milisecond pada P2.3. Ini perhitungannya. Nah, kita pakai microcontroller misalkan X 11,059 MHz. Kita hitung dulu, ini sama dengan 1, mikrosecond cycle-nya, terus 5 milisecond dibagi ini, kita dapat nilai EE saat kita udah dapat 4608 cycle, kita kurangkan dengan 65536 dikurangi 4608, karena microcontroller ini bekerja dengan sistem overflow, di mana TF-nya dia bakal bernilai 1 saat timernya overflow, di mana ini kan maksimal F. Nah, kalau ditambah 1 lagi dia udah overflow dan akan kembali ke 000, dan TF-nya akan bernilai 1. Jadi gimana caranya, ya udah kita kurangkan aja dengan yang kita punya tadi. Jadi nanti timernya bakal mulai pada EE di bit most significant bit dan 00H pada less significant bit. Programnya di bawahnya saya sudah salin, nanti di dalam sini kita run. Kita run ya. Jadi pertama dia step akan nge-clear P2.3. P2.3 berarti P2 di sini bit ketiga. Kita step sekali itu bit ketiga, bit 0, bit 1, bit 2, bit 3. Dan akan nyalakan kita mode 01 karena kita pengen pakai timer 0. Lalu masuk ke label here, kita pindahkan less significant bitnya yang kita udah dapat tadi 00H. Terus untuk yang most significantnya H, waktu sudah kita step lagi, TL nya di sini bakal berubah 00, masih 00. Terus TH0, timer 0 high-nya bakal berubah jadi EE. Nah, nanti dia bakal berjalan, ntar lihat ya. Set TB P2, jadi kita nyalain set bit P23. Nah, selama TF-nya ini belum overflow atau TF di sini, TF ya, time flag-nya ini belum bernilai 1, dia nggak bakal dia bakal terus berulang. Ini kita run saja lah, animate. Tuh dia bakal sampai FFFF, karena setelah FFFF bakal kembali ke 00 dan TF0 akan bernilai 1. Nah, saat di overflow ini akan bernilai 1 dan ini akan bernilai 00. Itu untuk example 9/10. Selamat pagi semuanya. Nama saya Gilbert Siagia. Saya akan menjelaskan tentang program example di program assembly example 911. Pertama, dia move timer mode 10H. Itu dia nentuin timer mode-nya 1 sama timer 1 mode 1 tuh nentuinnya. Terus
move TL1. Jadi timer ini ada dua register, dia TL1 sama TH1. Nah, TL1 itu diisi 1 AH, terus TH1 nya diisi 0 FFH. Jadi value dari timernya itu yaitu FF1 AH. Terus set B TR1 ini buat melakukan start. Jadi setelah define value dari timer, maka dia akan melakukan start. Kemudian TF1 dia balik ke back ini, terus clear TF1 ini buat melakukan fungsi stop. Terus CPL P15 ini per 1 nya itu, terus clear TF1 buat jadi kan ini kan udah ada value nya back ini. Nah, dia bakal clear timer flag nya. Terus kalau udah, dia balik lagi ke again, dia bakal looping ke again nanti. Oke, kita coba ya. Kita coba compile. Ya, nggak ada error sama sekali. Sekarang kita simulasikan apakah ada perubahan. Kita lakukan start. Nah, dia ada perubahan pada time-nya sama itu. Tuh. Jadi dia lebih ke perubahan pada time-nya. Coba kita jalanin langsung. Tuh, timernya bakal terus jalan. Jadi inilah fungsi timer, dimana time-nya bakal jalan terus yang bakal berubah register TL1 nya karena dia melakukan timer. Sekian dari saya. Selanjutnya program selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Nah, itu dulu ada sempat pergerakan tadinya. Ya, sekian dari saya. Untuk example 9 strip 17. Nah, kalau dari codingannya dia itu pengen buat lampu berkedip lah intinya. Kita mulai dari ini, saya tambahin dikit, mulai dari 00. Ini bisa dihapus juga lah. Nah, yang pertama, jadi kan codingan ini pengen buat kedipan pada lampu yang ditusukin ke port P1 dan P3. Ya, ditusukin ke port P13. Nah, karena lampu ini bernilai bakal nyala saat dia bernilai 0, maka ini bakal mati nilainya sebanyak 2 kali. Kalau nyala sekali, nyalanya bakal lebih sebentar lah intinya. Nah, ini line yang ketiga ini T-mode pakai yang timer 0 mode kedua yaitu 8 bit auto reload. Nah, harusnya sih ini bisa langsung nge-convert yang ini. Nge-convert seperti yang di foto, tapi kenapa dia nggak bisa, error nih. Error, jadinya udahlah, yang penting jalan, yang kita ubah aja sedikit, kita kasih jadiin komen, terus TH-nya jadi 00, TL-nya seperti yang perhitungan sebelumnya, ya, ini 6AH, FF dikurangi 006 AH gitu lah pokoknya lah, dikurangin gitu sekali dapat FAH. Nah, TL-nya gitu. Udah di set, udah di move senilai dengan yang seperti tadi, di set nilai awal. Ini untuk timernya ya kan, timer 0.
Ya, ini untuk matiin delaynya dua kali delay, dan clearnya untuk ngasih bit 0 di P1, dan akan nyala. Nanti kita pakai virtual HW, LED panel, eh, sini aja deh, biar tengah gitu, biar bisa fokus. Nah, kita simulasikan. Oh, bakal kedap-kedip kan. Jadi ya ini delaynya lah seperti yang tadi. Tuh, jadi lebih lama matinya pada nyalanya. Sekian presentasi dari saya, mohon maaf kalau ada kekurangan. Ya baik, sini saya Fatur Rahman Stoffel akan membahas tentang contoh nomor 9 strip 8. Nah, di sini kita akan menggunakan sebuah input dari luar untuk T1. Sehingga di sini kita menggunakan T-mode yang akan mengubah counter menjadi 1 pada mode 2. Di mana counter 1 mode 2 itu menandakan kita akan memakai pulse dari luar. Nah, jadi pertama kita akan clear TH1, kemudian kita akan menggunakan port P3.5 yang merupakan input dari T1. Nah, kemudian kita akan merestart TR1 menggunakan set B, di mana nanti hasil dari counter itu akan didapatkan pada port 2. Nah, kemudian kita bisa langsung aja masuk ke simulasi. Nah, di sini jika kita memperlakukan port 3.5 ini sebagai clock, maka LED-nya ini akan ada yang mati. Jika kita memperlakukan port 3.5 ini sebagai clock. Dan bisa dilihat juga bahwa nilai yang ada di TL sama yang di A ini bertambah secara terus-menerus.